Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kita saat ini masih berada dalam masa pandemi sehingga kita masih kuliah dalam bentuk daring atau online ya. Jadi ini salah satu materi kuliah kita terkait fisiologi manusia 2. Kemarin Pak Roy, Ibu Ratna sudah bawakan materinya untuk fisiologi 2 dan ini saatnya Bapak melanjutkan materi kuliah kita tentang fisiologi manusia yang kedua ya. Kemudian materi yang Bapak bawakan nanti itu berkisar terkait dengan hormon. Ya, untuk pertemuan kali ini yang kita bahas itu baru pengantar tentang hormon. Sekarang Bapak buat videonya dalam ukuran yang lebih kecil-kecil untuk memudahkan kalian belajar ya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang pengantar hormon. Kita akan membahas tentang tinjauan umum tentang hormon itu. Setelah itu kita akan membahas masing-masing hormon secara spesifiknya, tetapi ada kemungkinan yang kita bahas itu terkait dengan fisiologinya, ya, terkait dengan fisiologinya. Oke, mari kita mulai ya. Sekarang kita mulai dari apa itu hormon. Saya rasa kalian sudah tahu atau sudah biasa mendengar apa sih hormon itu. Ya, hormon secara umum adalah suatu senyawa kimia yang disekresikan oleh kelenjar endokrin ke dalam darah, bekerja sebagai messenger ke target untuk menghasilkan suatu efek. Jadi di sini ada beberapa hal yang perlu Bapak tekankan terkait ciri khas daripada hormon. Yang pertama, hormon itu adalah senyawa kimia. Ya, seperti senyawa-senyawa lain, maka hormon juga merupakan senyawa kimia yang terdiri atau tersusun dari beberapa unsur kimia. Uh, Kemudian dia disekresikan oleh kelenjar endokrin. Jadi, hormon itu dia dibentuk dan disekresikan oleh kelenjar endokrin. Ada dua hal di sini yang perlu kaitkan di sini. Dibentuk dan disekresi adalah suatu proses yang berbeda. Ada suatu hormon yang disekresikan saja tetapi tidak dibentuk pada kelenjar endokrin pensekresinya. Ada hormon yang disekresikan dan dibentuk oleh kelenjar yang sama. Makanya di sini yang Bapak tekankan cuma dia disekresikan oleh kelenjar endokrin. Apakah dia dibuat oleh kelenjar endokrin tersebut atau tidak itu lain pasal. Tapi intinya dia disekresikan oleh kelenjar endokrin. Kemudian dia disekresikan ke dalam darah. Jadi tempat sekresinya itu adalah ke dalam darah. Kemudian dia bekerja sebagai messenger. Di sini yang Bapak perlu tekankan, dia bekerja sebagai messenger. Senyawa kimia ada yang langsung dapat menimbulkan efek, ya. Tetapi jadi senyawa kimia itulah yang menimbulkan efek. Contohnya asam klorida yang disekresi oleh asam lambung. Asam klorida itulah yang menimbulkan efek karena dia menyebabkan keasaman pada lambung. Atau eh, bikarbonat, ya, bikarbonat yang disekresikan ke dalam darah misalnya, maka itu adalah dia otomatis bikarbonat itulah yang bekerja untuk menimbulkan efek sebagai misalnya untuk di darah dia sebagai buffer. Beda pada hormon. Hormon di sini senyawa kimianya tidak menimbulkan efek. Dia hanya bekerja sebagai messenger dan dia tidak akan menimbulkan efek ketika dia terikat dengan targetnya yang berada pada suatu organ. Messenger di sini dia hanya pembawa pesan. Ya, ketika dia tidak terikat dengan targetnya, maka dia tidak akan dapat menimbulkan suatu efek. Makanya itu dia dikatakan sebagai suatu messenger, hanya pembawa pesan, tidak bisa menimbulkan suatu efek langsung, kecuali ketika dia berikatan pada target. Makanya di sini bahwa hormon itu dia harus ke target untuk menghasilkan efek. Ya, jadi itu. Jadi sekali lagi, hormon itu adalah suatu senyawa kimia disekresikan oleh kelenjar endokrin ke dalam darah, bekerja sebagai messenger ke target untuk menghasilkan suatu efek. Sekarang, hormon itu mirip-mirip dengan neurotransmitter. Kemiripannya ada pada beberapa hal. Yang pertama, hormon dan neurotransmitter dua-duanya itu adalah suatu messenger. Jadi dua-duanya adalah suatu messenger. Dia hanya bisa menimbulkan efek ketika dia berikatan dengan targetnya. Ya, bukan senyawa yang langsung bisa menimbulkan efek. Dia hanya bisa mempengaruhi
ketika dia berkaitan dengan targetnya. Yang kedua, hormon dan neurotransmitter, ya, dia bekerja dengan mempengaruhi suatu organ dengan mekanisme yang mirip-mirip, apakah dengan umpan balik negatif atau dengan umpan balik positif. Ya, jadi neurotransmitter dan hormon itu bekerja dengan mekanisme yang hampir mirip. Perbedaannya ada pada beberapa hal. Yang pertama, neurotransmitter itu dihasilkan oleh oleh sel saraf, sedangkan hormon dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Jadi sel saraf oleh neurotransmitter oleh sel saraf, hormon oleh kelenjar endokrin. Jadi satu sel, satu kelenjar. Tetapi ada juga yang namanya neurohormon. Neurohormon ini adalah suatu neurotransmitter tetapi dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Ya, jadi ada juga neurohormon. Dia adalah bekerja pada sel saraf tetapi dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kemudian perbedaan yang kedua adalah neurotransmitter itu dia memiliki onset yang cepat, mula kerja yang cepat. Ya, jadi kalau misalnya kalian kaget, tubuh itu akan melepaskan yang namanya neurotransmitter epinefrin, ya, atau norepinefrin. Maka atau adrenalin. Maka neurotransmitter ini itu akan menyebabkan kenaikan darah yang terjadi sesaat langsung. Kenaikan darah yang langsung terjadi sesaat. Dia akan menyebabkan pupil itu melebar untuk meningkatkan konsentrasi. Itu terjadi sesaat. Dan sedangkan hormon dia itu mempengaruhi dalam waktu yang lama. Misalnya, begitu kalian makan, maka tubuh akan melepaskan insulin. Insulin itu akan butuh waktu yang lama untuk menurunkan kadar gula. Tidak langsung serta-merta dia mampu menurunkan kadar gula, tapi dia butuh waktu yang lama itu. Jadi hormon memiliki onset atau mula kerja yang lebih lambat, sedangkan neurotransmitter memiliki mula kerja yang lebih cepat. Kemudian perbedaan yang lain antara hormon dan neurotransmitter adalah hormon durasinya lebih lama, sedangkan neurotransmitter itu durasinya itu akan lebih cepat. Ya, durasinya itu akan lebih cepat ketika tubuh kalian melepaskan insulin, dan ketika insulin bekerja pada sel targetnya, maka dia akan menimbulkan efek yang lebih lama. Ya, beda dengan asetilkolin. Begitu asetilkolin atau epinefrin, misalnya epinefrin simpatik itu menimbulkan efek kenaikan darah, maka kenaikan darah ini hanya bekerja dalam waktu yang singkat. Ya, ketika faktor pencetusnya hilang, maka kenaikan darah itu akan turun kembali. Tekanan darah itu akan turun kembali. Itu. Jadi hormon itu walaupun dia efeknya lambat, onsetnya lambat, tetapi durasinya lebih lama. Durasi itu adalah masa kerja hormon lebih lama. Sedangkan neurotransmitter walaupun dia onsetnya cepat, mula kerjanya cepat, tetapi durasinya juga pendek. Itu beberapa perbedaan antara hormon dan neurotransmitter. Tetapi dia adalah sama-sama dari sebuah messenger yang sama-sama juga bekerja pada suatu target. Sekarang, hormon itu dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin sendiri itu dapat dibedakan berdasarkan letaknya. Ada yang kelenjar sentral terpusat, dia berada di sistem saraf pusat, dan ada yang kelenjar endokrin perifer yang berada di luar sistem saraf pusat. Kelenjar endokrin yang berada di dalam susunan saraf pusat, maka hormonnya itu dikatakan hormon sentral. Contohnya kelenjar endokrin yang dihasilkan di hipotalamus, di hipofisis, atau kelenjar pineal. Misalnya di hipotalamus dia menghasilkan ada sekitar beberapa hormon, ya. Di hipofisis dia ada dua, ada pituitari, ada hipofisis anterior, ada hipofisis posterior, dan ada di kelenjar pineal dia juga menghasilkan hormon. Jadi itu hormon-hormon yang dihasilkan pada tiga tempat ini, hipotalamus, hipofisis, dan kelenjar pineal, maka dikatakan dia hormon endokrin sentral. Kenapa? Karena dia dihasilkan oleh kelenjar endokrin yang berada di sistem saraf pusat. Ada juga hormon perifer yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin perifer yang berada di luar sistem saraf pusat. Contohnya tadi insulin. Insulin itu dihasilkan di pankreas yang berada di luar susunan saraf pusat. Ya, itu. Jadi kelenjar endokrin ada sentral dan ada perifer. Hormonnya mengakibatkan ada yang hormon sentral, ada hormon perifer.
Nah, kemudian perlu Bapak ingatkan kembali, hormon dan target hormon itu tidak bisa dipisahkan kalau ingin adanya suatu respon. Suatu hormon itu hanya bisa menimbulkan efek ketika dia sampai ke target hormonnya, ya, sampai ke target hormonnya. Nah, terkadang beberapa hormon itu memiliki beberapa target, sehingga efek yang muncul pada hormon tadi tergantung di mana letak hormon tersebut berikatan pada targetnya. Contohnya vasopresin. Vasopresin itu dia memiliki dua letak hormon yang berbeda. Ada satu di pembuluh darah, ada satu di ginjal. Kalau vasopresin tadi berikatan eh, dengan reseptor yang ada pada ginjal, maka dia akan menyebabkan berkurangnya volume daripada urin. Tapi ketika dia berikatan pada reseptor yang ada pada pembuluh darah, maka dia akan meningkatkan tekanan darah. Jadi itu. Jadi hormon dan target itu tidak akan terpisahkan. Kemudian Bapak ingatkan kembali bahwa hormon itu disekresikan oleh kelenjar endokrin, maka dia dikenal sebagai sistem endokrin. Kelenjar endokrin itu agak berbeda dengan beberapa kelenjar yang lainnya. Kenapa? Karena kelenjar endokrin itu dia mensekresikan hormon itu tidak melalui suatu duktus ke pembuluh darah, di mana dari pembuluh darah akan dibawa ke semua bagian tubuh kita atau secara sistemik, dan dia akan bekerja sesuai dengan target daripada hormon tersebut. Kemudian kelenjar endokrin itu akan menyekresikan hormon, di mana hormon itu ada 3 tingkatannya, ya. Ada yang namanya hormon utama, kemudian ada yang kedua namanya hormon tropik, kemudian yang ketiga adalah ada hormon hipofisiotropik. Hormon utama itulah hormon yang menimbulkan efek, yang ketika dia berikatan pada targetnya, maka akan muncul efek daripada hormon tersebut. Hormon tropik adalah hormon yang berperan untuk mengendalikan sekresi daripada hormon utama. Jadi keberadaan hormon tropik itu menentukan ada tidak hormon utama disekresikan oleh organ atau kelenjar endokrin utama, ya. Jadi hormon utama bergantung sekresinya dengan adanya hormon tropik, dan hormon tropik itu bergantung sekresinya dari hormon hipofisiotropik. Jadi hipofisiotropik mengendalikan sekresi hormon tropik mengendalikan sekresi daripada hormon utama. Nah, ada hormon yang seperti itu. Ada juga hormon yang hanya merupakan hormon utama. Dia tidak memiliki hormon tropik, dia tidak memiliki hormon hipofisiotropik. Jadi sekresinya itu langsung saja tidak dipengaruhi oleh hormon tropik atau hormon hipofisiotropik. Tetapi ada juga hormon itu sekresinya itu bergantung dengan urutan tadi. Hipofisiotropik dulu disekresikan, kemudian hormon tropik, kemudian diikuti oleh hormon utama. Ya, berikut ini adalah skema bagaimana peranan dari hormon hipofisiotropik, hormon tropik, dan hormon utama. Ya, uh, kerjasama antara 3 hormon ini itu biasanya hanya terjadi pada hormon-hormon yang disekresikan oleh hipotalamus, hipofisis atau pituitari, dan kelenjar utama. Ya, contohnya seperti ini. Jadi itu hormon hipofisiotropik pertama-tama itu akan disekresikan oleh yang namanya kelenjar, oleh yang namanya eh, neuron sekretori dari hipotalamus. Dia akan mensekresikan hormon yang pertama, yaitu hormon hipofisiotropik. Jadi hipotalamus itu akan mensekresikan hormon hipofisiotropik. Hormon hipofisiotropik itu akan berjalan melalui sistem portal jarak pendek yang khususnya menghubungkan antara hipotalamus dan pituitari, sehingga begitu sampai ke pituitari, jadi ini sistem portal ini adalah sistem portal yang menghubungkan antara hipotalamus dan pituitari. Jadi hipotalamus itu akan mensekresikan hormon hipofisiotropik ke sistem portal tadi, di mana melalui sistem portal tadi hormon hipofisiotropik itu akan berjalan menuju ke pituitari, biasanya ke pituitari anterior. Ya, setelah sampai ke pituitari anterior, maka hormon hipofisiotropik itu akan merangsang pituitari anterior untuk mensekresikan hormon kedua. Hormon kedua itulah yang dikenal sebagai hormon tropik. Jadi hormon tropik itu disekresikan oleh pituitari anterior. Pituitari anterior mensekresikan hormon tropik itu yang akan melalui sistem sirkulasi.
ya, sirkulasi sistemik. Sirkulasi sistemik. Jadi hormon tadi dilepaskan ke sirkulasi sistemik. Melalui sirkulasi sistemik tadi hormon itu akan berjalan, ya, berjalan menuju ke kelenjar organ utama atau organ target utama. Dia akan berjalan di situ. Begitu sampai di target kelenjar utama, maka dia akan menyebabkan eh, eh, kelenjar endokrin utama itu mensekresikan hormon utama. Ya, dia akan mensekresikan hormon utama. Hormon utama inilah yang akan bergerak kembali melalui sirkulasi sistemik ke menuju ke organ target. Organ target, begitu sampai di organ target, maka dia akan menimbulkan efek fisiologi. Efek fisiologik yang akan muncul dari sekresi tiga hormon tadi itu cuma efek dari hormon utama. Tidak akan muncul atau nampak dari hormon tropik atau hormon hipofisiotropik. Mungkin muncul tapi dengan efek yang sangat kecil. Tetapi efek utama ya dari sekresi ketiga hormon itu adalah efek dari hormon utama saja, ya. Jadi sekresi dari ketiga hormon tersebut itu yang muncul adalah hormon utama saja. Contohnya seperti yang di samping, ya. Pada sekresi daripada hormon kortisol. Hormon kortisol itu bekerja dengan prinsip seperti ini. Hormon kortisol, hormon kortisol di sini itu adalah hormon utamanya. Sedangkan hormon tropiknya itu adalah ACTH dan hormon hipofisiotropiknya itu ada CRH. Ya, hormon hipofisiotropiknya CRH. Nah, misalnya begini. Misalnya dalam keadaan stres, maka begitu ada stres, maka hipotalamus itu akan terangsang dengan kondisi stres tadi. Ketika hipotalamus terangsang dengan kondisi stres, maka hipotalamus itu akan mensekresikan hormon hipofisiotropik yang pertama, yaitu CRH atau corticotropin releasing hormone. Corticotropin itu akan masuk ke dalam sirkulasi portal jarak pendek yang khusus yang menghubungkan antara hipotalamus dan anterior pituitari, ya. Ketika dia masuk ke situ, dia akan membawa hormon CRH tadi menuju ke pituitari anterior, ya. Ketika sampai di pituitari anterior, maka dia akan merangsang pituitari anterior untuk melepaskan hormon tropik, yaitu hormon ACTH, ya, atau adenocorticotropic hormone, ya, atau kortikotropin. Nah, jadi kortikotropin yang disekresikan oleh pituitari anterior itu akan masuk ke dalam sirkulasi sistemik, kemudian dia akan berjalan ke organ target utama, yaitu adrenal cortex. Adrenal cortex inilah adalah organ utama yang berperan untuk mensekresikan hormon kortisol. Ketika hormon kortisol disekresikan, maka dia akan masuk ke dalam sirkulasi sistemik, kemudian dia merangsang hampir semua sel, menyebabkan perubahan pada metabolisme daripada sel tadi yang akan membantu untuk mengatasi stres, ya. Dia akan membantu mengatasi stres. Jadi yang muncul adalah efek dari kortisol saja, sedangkan efek dari tiga ini tidak akan muncul karena memang ketiga efek hormon ini biasanya itu sangat rendah untuk stres. Tetapi tanpa keberadaan kedua hormon ini tadi, hormon hipofisiotropik dan tropik, maka tidak akan keluar hormon kortisol. Inilah mekanisme kerja daripada kerjasama antara ketiga hormon tadi, hormon hipofisiotropik, hormon tropik dan hormon utama. Tetapi perlu yang kalian catat bahwa tidak semua hormon bekerja dengan prinsip ini. Kebanyakan hormon-hormon itu tidak bekerja dengan prinsip ini. Kebanyakan juga bekerja dengan langsung. Contohnya insulin, dia tidak menggunakan prinsip ini. Nah, dia cuma mendeteksi kadar gula meningkat, langsung insulin dilepaskan. Tidak ada hormon tropiknya, tidak ada hormon hipofisiotropiknya. Ya, seperti itu. Glukagon juga seperti itu. Dia tidak bekerja dengan prinsip ini. Biasanya hormon-hormon yang bekerja dengan prinsip ini adalah hormon-hormon yang terkait dengan hipotalamus, pituitari dan sel target. Jadi hormon yang terkait dengan hipotalamus dan pituitari itulah yang bekerja dengan prinsip ini, ya, seperti itu. Oke, sekarang kita bahas tentang pembagian daripada hormon, ya. Hormon itu dapat dibagi menjadi dua berdasarkan kelarutannya. Ada hormon yang bersifat hidrofilik, ada hormon yang bersifat lipofilik. Hidrofilik berarti dia larut dalam air, sedangkan lipofilik itu berarti dia larut di dalam minyak. Jadi berdasarkan kelarutan dari hormon ini, maka hormon itu akan bekerja dengan cara yang berbeda pula. Jadi kelarutan hormon menyebabkan dia berbeda, dan kelarutan hormon itu disebabkan dari sumber hormon tadi.
ya. Jadi hormon itu bisa menyebabkan dia lebih mudah larut dalam air atau mudah larut dalam minyak, itu disebabkan karena sumber hormon tadi. Kalau hormon yang hidrofilik larut dalam air, itu disebabkan karena sumber hormon tadi itu adalah asam amino, dan asam amino itu lebih mudah larut dalam air. Jadi hormon yang bersifat hidrofilik itu biasanya berasal dari peptida. Peptida itu adalah asam amino, atau dia berasal dari katekolamin, yaitu asam amino yang dengan gugus tirosin. Ya, itu. Kemudian hormon yang bersifat hidrofilik itu memiliki aksi yang berbeda dengan hormon yang bersifat lipofilik. Hormon yang bersifat hidrofilik itu dia bekerja dengan mengubah mengubah aktivitas daripada protein. Ya, dia mengubah aktivitas protein. Nah, dengan cara malahan dia berbeda, dengan cara dia mengaktifkan second messenger, pesan kedua. Nah, seperti penjelasan Bapak di awal bahwa hormon itu adalah suatu messenger. Nah, pada hormon yang bersifat hidrofilik, maka dia bekerja dengan cara mengaktifkan second messenger yang kedua. Walaupun jadi hormon ini adalah messenger pertama, dan dia bekerja dengan mengaktifkan messenger yang kedua. Hormon yang bersifat hidrofilik, uh, jadi hormon yang bersifat hidrofilik itu bekerja malah dengan cara yang berbeda. Malah dia mengaktifkan second messenger yang kedua. Akibatnya bahwa dia akan mengaktifkan protein. Contohnya oksitosin, ya. Oksitosin itu adalah hormon hormon yang bersifat hidrofilik. Ketika dia bekerja, maka dia tidak menghasilkan protein baru, tetapi dia akan menyebabkan perubahan aktivitas protein. Apa perubahan aktivitas protein daripada oksitosin? Dia akan menyebabkan kontraksi pada uterus. Jadi uterus yang pertamanya tidak berkontraksi, dengan adanya oksitosin, maka malahan dia berkontraksi menjadi lebih kuat. Jadi tidak dihasilkan produk yang baru, tetapi dia akan menyebabkan kontraksi uterus menjadi lebih kuat. Ya, menjadi kontraksi uterus itu menjadi lebih kuat. Sama juga dengan vasopressin. Vasopressin juga itu bekerja, dia adalah hormon yang berasal dari asam amino, di mana dia bekerja juga dengan mengubah aktivitas daripada suatu protein. Protein yang dimaksud di sini pada vasopressin itu adalah aquaporin. Dia akan menyebabkan aquaporin itu bekerja dan bekerja lebih kuat sehingga mampu mengabsorpsi air lebih banyak. Jadi bekerja lebih kuat sehingga mampu mengabsorpsi air dalam jumlah yang banyak. Itu sifat daripada hormon-hormon yang larut dalam air. Sedangkan hormon yang larut dalam minyak, ya, hormon-hormon yang larut dalam minyak itu kenapa dia bersifat larut dalam minyak? Karena sumber dari hormon tersebut itu adalah steroid dan tiroid, di mana kedua hormon tadi itu dia tidak larut dalam minyak. Nah, kalau kita lihat pembagian hormon pula dapat dilihat dari sumbernya. Ada yang berasal dari peptida, ada yang berasal dari katekolamin, ada yang steroid, ada yang tiroid. Ya, itu sumbernya juga boleh kita lihat itu. Hormon-hormon yang berasal daripada lipofilik, maka dia itu akan larut di dalam lemak. Kebanyakan hormon-hormon yang bersifat hidrofilik itu bekerja pada permukaan sel, sedangkan hormon-hormon yang bersifat lipofilik itu kebanyakan dia bekerja di dalam sitoplasma sel atau di dalam sel. Itu perbedaannya. Kenapa hidrofilik itu agak susah untuk masuk. Hormon-hormon yang bersifat hidrofilik pula itu biasanya reseptornya berada pada permukaan sel, sehingga dia bekerja pada permukaan sel. Sedangkan hormon-hormon yang bersifat lipofilik biasanya reseptornya itu berada di dalam sel, sehingga dia bekerjanya juga di dalam sel. Kenapa lipofilik itu lebih mudah dia bekerja di dalam sel? Karena dengan sifat lipofilik tadi dia mudah menembus sel, sedangkan yang bersifat hidrofilik itu dia akan lebih susah untuk menembus sel, ya, sehingga dia bekerja pada permukaan sel. Nah, inilah menyebabkan perbedaan kelarutan, akan menyebabkan perbedaan di mana tempat dia bekerja. Hormon yang bersifat lipofilik itu juga berbeda dengan hormon yang bersifat hidrofilik. Kalau hidrofilik dia mengubah aktivitas protein, ya, aktivitasnya menjadi meningkat atau berkurang. Kalau dia hormon yang bersifat lipofilik, dia itu bekerja dengan menghasilkan protein baru. Jadi dia menghasilkan protein yang baru. Dia mempengaruhi gen, di mana gen tadi akan menghasilkan protein yang baru. Contohnya hormon tiroid, ya, hormon tiroid. Maka dia bekerja dengan menyebabkan
Jadi kalau hormon tiroid itu bekerja, maka dia akan menyebabkan tiroid tadi merangsang sel-sel untuk meningkatkan metabolismenya, akibatnya terjadi atau terbentuk protein-protein yang baru yang akan mempengaruhi pertumbuhan misalnya dan semacamnya. Sama dengan growth hormone, ya, kalau hormon pertumbuhan dia termasuk hormon normal lipofilik, maka dia bekerja untuk merangsang sel untuk menghasilkan protein yang baru, ya, itu. Selain itu, hormon juga dapat hidrofilik dan lipofilik itu berbeda dari sisi kemampuan dia terikat dengan protein plasma. Kalau dia hidrofilik, dia larut dalam plasma. Dia larut dalam plasma, sedangkan lipofilik dia terikat dengan protein plasma. Jadi ini perbedaan antara hidrofilik dan lipofilik ya. Nanti kita akan bahas terkait larut dalam plasma dan terikat dengan protein plasma. Tapi ini beda utama dari hormon-hormon tadi. Jadi hormon dapat dilihat dari hidrofilik, lipofilik, bisa juga dilihat dari sumbernya. Perbedaan sifat ini akan mempengaruhi mekanisme kerja daripada hormon tersebut. Oke, secara umum hormon mempunyai peran-peran tertentu. Ada fungsi utama daripada hormon tadi, fungsi umum daripada hormon tadi. Fungsi hormon umum daripada hormon inilah akan bekerja pada tubuh kita. Terkadang suatu hormon itu bekerja pada satu atau dua fungsi umum tadi. Terkadang ada hormon hanya bekerja pada satu fungsi umum ini. Nah ya, yang pertama fungsi umum daripada hormon itu adalah mengendalikan metabolisme organik, keseimbangan air dan elektrolit. Contoh hormonnya itu adalah vasopressin. Contoh vasopressin adalah hormon yang mengendalikan ekskresi daripada air. Dengan ada vasopressin, maka produksi urin itu akan berkurang, sehingga kita menjadi lebih sedikit buang air kecil. Kemudian ada hormon yang bekerja untuk beradaptasi dengan stres, contohnya adalah kortisol. Ya, dia berperan untuk beradaptasi terhadap stres. Kemudian ada hormon yang berperan untuk memicu pertumbuhan dan mengatur perkembangan yang tepat. Jadi dua, tubuh dapat tumbuh dan tubuh dapat tumbuh dengan arah yang benar. Ya, dengan dapat tumbuh dan tumbuh dengan arah yang benar. Itu contohnya adalah misalnya growth hormone. Kemudian fungsi umum daripada hormon yang lain adalah reproduksi. Reproduksi ini ada dua, untuk bereproduksi dan untuk menyiapkan organ-organ reproduksi. Jadi menyiapkan organ reproduksi dan untuk melakukan reproduksi. Kemudian fungsi umum daripada hormon yang lain itu adalah produksi daripada sel darah merah. Contohnya eritropoietin itu bekerja untuk merangsang eritroblas yang ada pada sumsum tulang supaya sel darah merah itu dapat dihasilkan dalam jumlah yang banyak. Kemudian fungsi umum hormon yang terakhir itu adalah untuk mengatur sirkulasi, tekanan darah, pencernaan, absorpsi makanan, misalnya adalah insulin. Jadi inilah fungsi hormon. Terkadang satu fungsi itu dikendalikan oleh lebih dari satu hormon, terkadang juga jadi kebanyakan satu fungsi ini itu dikendalikan oleh lebih dari satu hormon. Contohnya pertumbuhan dan perkembangan itu selain dipengaruhi oleh hormon growth hormone, dia juga dipengaruhi oleh hormon insulin, dipengaruhi oleh hormon kortisol. Orang yang stres dalam waktu yang lama, maka pertumbuhannya itu akan terhambat. Ya, jadi satu fungsi itu mungkin dipengaruhi oleh banyak faktor. Contohnya ini, sel darah merah eritropoietin. Nah, maka itu juga dipengaruhi oleh adanya hormon-hormon yang terkait dengan hormon yang lain. Ya, dia terkait dengan hormon yang lain. Oke, sekarang kita bahas tentang kompleksitas hormon, ya. Kompleksitas fungsi daripada hormon. Hormon itu memiliki sifat dan sifat-sifat terkait dengan fungsinya. Sifat-sifat ini itu sangat kompleks, ya. Bagaimana satu hormon itu bekerja dan berinteraksi dengan hormon yang lainnya. Yang pertama tentang kompleksitas fungsi hormon yang perlu kalian ketahui bahwa satu kelenjar endokrin itu dapat menghasilkan banyak hormon. Jadi satu kelenjar itu menghasilkan lebih dari satu hormon. Contohnya
Ya, contohnya kelenjar hipofisis anterior, dia itu menghasilkan 6 hormon, ada FSH, ada LH, dan lain-lainnya. Kelenjar endokrin pankreas, ya, dia menghasilkan ada hormon insulin, ada hormon glukagon, ya. Jadi satu kelenjar itu menghasilkan lebih dari satu hormon, tergantung dari rangsangan apa yang diterima oleh kelenjar tersebut. Contohnya pankreas, ketika rangsangan yang diterima itu adalah kadar gula yang turun, maka pankreas itu akan dia melepaskan hormon glukagon. Ketika kadar gula meningkat, yang dilepaskan adalah hormon insulin. Jadi satu hormon itu dihasilkan, satu kelenjar itu mungkin menghasilkan hormon, dan kebanyakan hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar yang sama itu biasanya memiliki bentuk secara molekul yang mirip-mirip, ya. Kemudian yang kedua, kompleksitas berikutnya itu adalah satu hormon itu dapat menghasilkan satu hormon dapat dihasilkan oleh banyak kelenjar. Jadi hormon tersebut itu dihasilkan oleh beberapa kelenjar. Contohnya somatostatin itu dihasilkan oleh kelenjar hipotalamus dan juga dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Makanya ketika pankreasnya bermasalah, maka atau si hipotalamusnya bermasalah, somatostatin itu masih bisa dihasilkan oleh pankreas. Tetapi biasanya untuk memenuhi kebutuhan daripada hormon, maka terkadang diperlukan kedua kelenjar tersebut untuk menghasilkan. Jadi ada kemungkinan satu hormon itu dihasilkan oleh lebih dari satu kelenjar. Kemudian yang berikutnya adalah hormon itu dapat memiliki banyak organ target. Sehingga efeknya pun bisa bervariasi. Contohnya vasopressin yang tadi saya jelaskan. Vasopressin itu setidaknya memiliki dua reseptor, ada di pembuluh darah, ada di ginjal. Ketika vasopressinnya bekerja pada pembuluh darah, maka dia akan menyebabkan kenaikan tekanan darah. Ketika bekerja pada ginjal, maka dia akan menyebabkan jumlah urin itu berkurang. Jadi satu hormon itu mungkin memiliki lebih banyak, mungkin memiliki berbagai macam target. Tempat targetnya itu akan menyebabkan efek yang berbeda pula. Kemudian satu sel target itu dapat dipengaruhi oleh banyak hormon, ya. Misalnya sel hati oleh insulin, itu dipengaruhi oleh insulin, juga dipengaruhi oleh glukagon. Jadi hati kan berperan sebagai glukostat, mengendalikan kadar glukosa. Jadi kalau ketika kadar glukosa tinggi, maka dengan adanya insulin, maka hati itu akan menyerap kelebihan gula yang ada pada pembuluh darah. Ketika kadar gula rendah, misalnya pada saat seperti sekarang puasa, maka kelenjar pankreas akan mensekresikan glukagon yang menyebabkan hati itu mengeluarkan gula dari dalam hati masuk ke dalam pembuluh darah, sehingga kadar gula kita tetap dalam range yang cukup walaupun kita berpuasa. Jadi satu sel target mungkin akan dipengaruhi oleh berbagai hormon, lebih dari satu hormon. Kemudian satu organ, kompleksitas berikutnya, ya. Satu organ hanya berfungsi endokrin. Jadi satu organ hanya berfungsi endokrin, dan satu organ lain memiliki fungsi endokrin dan fungsi lain. Jadi organ yang dipengaruhi oleh endokrin terkadang itu merupakan organ yang terkait dengan hormon, dan selain itu juga ada organ yang memang bekerja terkait dengan hormon dan juga memiliki peran yang berbeda. Contohnya hipofisis anterior. Maka memang organ ini hanya adalah organ yang bekerja untuk menghasilkan hormon-hormon hipofisis anterior. Dia tidak memiliki peran yang lain. Tetapi ada organ, selain dia berperan terkait dengan hormon, dia juga berperan dengan fungsi yang tidak terkait dengan hormon. Contohnya testis, ya. Tentunya testis. Testis itu situ banyak fungsinya. Ada yang terkait dengan fungsi endokrin, ya. Ada yang tidak terkait secara langsung dengan fungsi endokrin. Ya, seperti itu. Jadi itu itu kompleksitas daripada hormon. Jadi nanti kita bahas ketika kita membahas efek-efek dari hormon, maka jangan maka maka ada kemungkinan efek-efek tadi itu akan dipengaruhi oleh efek hormon yang lain, tergantung kompleksitas dari fungsi hormon tersebut. Oke, selanjutnya kita bahas tentang efek daripada hormon. Efek pada hormon itu bergantung pada beberapa faktor. Jadi suatu hormon itu akan berefek bergantung pada beberapa faktor. Yang pertama itu bergantung pada konsentrasi daripada hormon tadi. Kemudian yang kedua itu adalah bergantung pada
ikatan antara hormon tersebut dengan reseptornya. Jadi efek hormon bisa berkecil dan besar bergantung pada konsentrasi hormon tadi. Ya, ketika kadar hormonnya tinggi, ikatan dengan reseptornya bagus, maka efek hormon tersebut tidak besar. Ketika kadar hormonnya rendah dan walaupun ikatan dengan reseptornya bagus, maka efek hormon juga tetap akan rendah. Ya, dan kalau ketika misalnya hormonnya tinggi tetapi ikatan dengan reseptornya bermasalah, maka efeknya juga akan tetap rendah. Ya, tetapi ketika jumlah hormonnya rendah, walaupun ikatan dengan reseptornya bagus, ya efeknya juga tetap rendah. Jadi dibutuhkan keseimbangan antara kadar daripada hormonnya dan ikatan hormon tersebut dengan reseptornya. Sekarang kadar daripada hormon itu bergantung pada jumlah hormon yang disekresikan oleh kelenjarnya. Ya, jumlah hormon yang disekresikan oleh kelenjarnya dan jumlah hormon yang dimetabolisme oleh organ. Jadi itu dua, jumlah yang disekresikan dan jumlah yang dimetabolisme. Jumlah yang disekresikan akan menentukan berapa kadar hormon, tetapi jumlah yang dimetabolisme itu akan mengurangi kadar hormon. Jadi kalau misalnya seperti ini, kadar jumlah yang disekresikan oleh organ endokrin itu besar, tetapi jumlah yang dimetabolisme juga itu akan besar, maka kadar akhir yang sampai di organ target itu juga akan kecil. Ya, jadi jumlah yang disekresikan itu akan dikurangi dengan jumlah yang dimetabolisme. Sisa yang dikurangi inilah yang akan terhitung dengan yang sampai ke organ targetnya. Itu. Jadi jumlah kadar hormon itu bergantung pada jumlah yang disekresikan oleh kelenjar endokrin dan jumlah yang dimetabolisme oleh organ pemetabolisme. Beberapa organ pemetabolisme itu seperti hati dan yang lain-lain itu berperan untuk mengurangi kadar hormon yang berada dalam jalur sirkulasi sistemik tadi. Kemudian yang kedua, kadar hormon juga bergantung pada pengikatan hormon tadi dengan protein plasma, terutama untuk hormon-hormon yang bersifat lipofilik. Ya, hormon yang bersifat lipofilik inilah hormon yang terikat dengan protein plasma. Hormon yang bisa menimbulkan efek adalah hormon yang dalam keadaan bebas. Terkait dengan ikatan hormon dengan protein plasma, ini juga sama berlaku terhadap obat ya. Maka prinsipnya adalah hormon yang tidak terikat dengan protein plasma atau yang distelahkan dalam keadaan yang bebas, itulah yang dapat menimbulkan efek. Jadi ketika jumlah yang terikat dengan protein plasma itu lebih besar dan menyebabkan yang bebas itu menjadi lebih kecil, maka kadar obat yang bebas inilah yang menentukan berapa besar efek dari suatu obat. Kemudian, jadi walaupun jumlah yang diekskresikan oleh organ oleh kelenjar endokrin itu besar, tetapi jumlah yang terikat dengan protein plasma pun besar, maka jumlah yang bebas itu akan kecil. Maka yang kecil inilah yang dihitung apakah efeknya besar atau kecil. Otomatis kalau dia jumlah yang bebasnya kecil, maka efek hormon juga itu akan kecil. Jadi itu bergantung pada ikatan obat dengan protein plasma, terutama untuk hormon yang bersifat lipofilik, hormon tiroid dan hormon steroid. Tapi hormon-hormon yang bersifat hidrofilik itu dia tidak terikat dengan protein plasma, dia terlarut dalam plasma, sehingga kadar protein plasma itu tidak akan mempengaruhi kadar hormon. Jadi hanya obat-obat yang terikat dengan protein plasma, maka kadar protein plasma juga itu akan mempengaruhi kadar hormon tadi. Ketika kadar protein plasma meningkat, maka jumlah yang diikat oleh protein plasma juga itu akan meningkat. Ketika kadar protein plasma berkurang, maka jumlah yang tidak diikat atau bebas itu akan meningkat. Akibatnya efek meningkat. Ya. Jadi misalnya jumlah yang diproduksi tetap, tetapi tiba-tiba kadar protein plasma itu berkurang, maka jumlah obat yang bebas itu akan meningkat karena jumlah pengikatnya berkurang, sehingga obat yang bebas itu akan meningkat, sehingga efek hormon itu akan meningkat. Tapi perlu dicatat itu hanya untuk hormon-hormon yang ikatan protein plasmanya besar, biasanya di atas 70%, ya. Maka itu akan mempengaruhi. Kemudian yang kedua, jumlah yang diekskresikan.
ya, hormon jumlah yang diekspresikan, yang dikeluarkan dari tubuh. Jika jumlah yang dikeluarkan dari tubuh itu meningkat, maka kadar kadar hormon di dalam tubuh itu akan cepat berkurang, otomatis efeknya juga itu akan berkurang. Nah, jadi itu. Jadi efek itu bergantung pada konsentrasi. Konsentrasi dipengaruhi oleh jumlah yang dihasilkan, jumlah yang dimetabolisme, ikatan obat dengan protein plasma, dan jumlah yang dikeluarkan dari dalam tubuh atau yang diekskresikan. Kemudian, selain bergantung pada konsentrasinya, maka dia juga bergantung pada ketersediaan atau sensitivitasnya terhadap reseptor target terhadap hormon tadi. Contohnya pada pasien yang mengalami diabetes mellitus tipe 2. Pada pasien yang mengalami diabetes mellitus tipe 2, maka kalau diperiksa kadar insulinnya itu bagus. Kadar insulinnya itu normal. Tetapi dengan jumlah insulin yang normal, kadar gulanya tidak berkurang atau tetap tinggi. Ini menunjukkan bahwa yang jadi masalah itu adalah bukan dia kekurangan hormon, tetapi yang menyebabkan dia bermasalah adalah sensitivitas reseptor hormon tadi terhadap insulin itu yang berkurang. Akibatnya orang yang mengalami diabetes tipe 2 atau diabetes yang tidak tergantung pada insulin, maka walaupun kadar insulinnya normal, maka dia tetap mengalami diabetes karena reseptornya yang bermasalah. Maka sensitivitas dan ketersediaan reseptor itu sangat berpengaruh terhadap efek hormon. Dibutuhkan sensitivitas yang bagus, dibutuhkan jumlah hormon yang cukup untuk menimbulkan efek yang normal pada hormon tadi. Ini adalah pengaruh-pengaruh yang menyebabkan berubahnya konsentrasi daripada hormon, ya, terkait dengan protein plasma, terkait dengan metabolisme oleh hati, dan terkait dengan ekskresi oleh ginjal. Protein seperti yang Bapak katakan sebelumnya, bahwa protein plasma itu menyebabkan suatu obat berkurang efeknya. Kenapa? Protein plasma itu akan mengikat hormon-hormon yang bersifat lipofilik. Ketika hormonnya terikat dengan lipofilik dan berkurang jumlahnya yang bebas, maka jumlah yang bebas tadi itulah yang menimbulkan efek. Karena sebagian besar terikat oleh protein plasma, maka ketika yang terikatnya lebih besar, maka yang bebasnya lebih sedikit, maka efek daripada obat juga itu akan, efek daripada hormon itu juga akan berkurang. Nah, semakin banyak proteinnya, maka semakin banyak pula yang terikat. Semakin sedikit proteinnya, semakin sedikit pula terikat. Kadar protein itu bisa berubah. Dalam keadaan tertentu dia bisa bertambah banyak, dalam keadaan tertentu dia bertambah sedikit. Pada pasien yang mengalami gangguan fungsi hati, dan hati adalah tempat di mana protein plasma itu dihasilkan, maka ketika fungsi hatinya terganggu, maka jumlah protein plasma juga akan berkurang. Akibatnya jumlah obat yang terikat pada protein plasma juga lebih sedikit. Akibatnya yang bebas itu bertambah banyak. Akibat efeknya, efek daripada hormon juga itu akan meningkat. Ya, begitu pula pada metabolisme yang dilakukan oleh hati. Ada beberapa obat itu yang bisa dimetabolisme oleh hati, misalnya hormon tiroid dan tiroksin, itu metabolismenya oleh hati. Ketika metabolismenya meningkat, maka jumlah hormonnya itu akan berkurang. Ketika metabolismenya melambat, maka jumlah hormonnya itu akan meningkat. Begitu pula oleh ekskresi oleh ginjal. Sekarang kita bahas tentang bagaimana sekresi hormon tersebut itu dikontrol. Ya, ada beberapa mekanisme bagaimana suatu hormon, sekresi hormon tersebut dikontrol. Minimal ada 3 mekanisme. Kita akan bahas satu persatu bagaimana sekresi hormon tersebut itu bisa dikontrol. Yang pertama, sekresi hormon itu dikontrol melalui umpan balik negatif dan umpan balik positif. Ini sekresi yang dikontrol dengan umpan balik ini menunjukkan bahwa pengeluaran hormon itu bergantung terhadap stimulus yang terjadi. Kalau dia umpan balik negatif, maka stimulus itu merangsang sekresi hormon, dan sekresi hormon itu akan menyebabkan stimulus itu berkurang. Sedangkan kalau umpan balik positif, maka pengsekresi daripada hormon juga dirangsang oleh stimulus. Bedanya adalah stimulus, sekresi daripada hormon itu bukannya malahan mengurangi stimulus, tapi malahan meningkatkan stimulus. Akibatnya sekresi hormon itu semakin lama dia semakin kuat. Contohnya begini, umpan balik negatif contohnya seperti saya contohkan seperti kadar gula. Kalau kadar gula meningkat, maka kadar gula yang tinggi tadi itu akan menyebabkan rangsangan untuk sekresi daripada hormon insulin.
di mana kadar gula yang tinggi akan menyebabkan insulin dikeluarkan, dan insulin menyebabkan kadar gula malahan berkurang. Jadi umpan balik negatif melawan stimulus yang dihasilkan. Jadi kontrolnya melawan. Begitu stimulusnya berkurang, maka sekresi juga itu akan berkurang. Beda dengan umpan balik positif. Umpan balik positif, stimulusnya dirangsang oleh pengeluaran hormon, dirangsang oleh stimulus juga, tapi bedanya respon dengan adanya hormon itu malahan memperkuat stimulus yang terbentuk. Contohnya sekresi hormon oksitosin yang dikeluarkan oleh hormon hipofisis posterior. Ketika kontraksi uterus pada ibu yang melahirkan terjadi, maka kontraksi uterus itu merangsang pituitari hipofisis posterior untuk melepaskan hormon oksitosin. Hormon oksitosin di sini dia malahan bukan melawan daripada kontraksi uterus tadi. Keberadaan hormon oksitosin bukan malahan mengurangi kontraksi uterus, tetapi malahan meningkatkan kontraksi uterus. Semakin meningkat kontraksi uterusnya, semakin banyak oksitosin dikeluarkan sampai akhirnya anak tersebut dikeluarkan. Begitu rangsangan yang menyebabkan kontraksi uterus itu hilang, maka di situ pula kontraksi di situ pula hormon oksitosin itu akan hilang. Di sini kan berbeda. Pada umpan balik negatif, stimulus menyebabkan sekresi daripada hormon, hormon menyebabkan berkurangnya stimulus. Pada umpan balik positif, stimulus menyebabkan pengeluaran hormon, sekresi hormon, tetapi hormon malahan tidak menyebabkan stimulus berkurang atau hilang. Itu bedanya. Jadi, sekresi hormon dapat dikontrol dengan pertama dengan umpan balik negatif atau umpan balik positif. Itu yang menunjukkan bahwa rangsangannya itu dipengaruhi oleh stimulus. Yang kedua, sekresi hormon itu dikontrol dengan refleks neuroendokrin. Refleks itu mekanisme yang dikontrol oleh neurosaraf endokrin, oleh suatu saraf yang ada pada sel-sel endokrin. Jadi pengeluaran dari hormon ini dia juga dikontrol dengan sistem saraf. Apakah dia sistem saraf pusat atau sistem saraf otonom, ya. Tujuannya kenapa dia perlu dikontrol dengan sistem saraf supaya refleksnya itu menjadi lebih cepat. Kalau misalnya dengan umpan balik negatif dan umpan balik positif itu refleksnya lebih lambat, kenapa? Karena stimulusnya itu berjalan itu melalui mekanisme peredaran darah, maka kalau dia refleks endokrin, maka stimulusnya itu berjalan melalui sistem saraf, akibatnya responnya itu menjadi lebih cepat. Misalnya sekresi kortisol. Sekresi kortisol itu dipengaruhi oleh epinefrin. Jadi ketika terjadi sekresi epinefrin, maka di situ pula terjadi sekresi daripada kortisol, ya. Jadi sehingga sekresi kortisol itu lebih cepat karena pengaruh daripada epinefrin. Jadi keberadaan epinefrin yang merupakan suatu neurotransmitter yang disekresikan oleh sel saraf itu berperan untuk membantu sekresi daripada kortisol menjadi lebih cepat. Di sini peranannya adalah bukan umpan balik negatif, bukan pula umpan balik positif, tetapi pengaruh daripada epinefrin. Jadi adanya pengaruh dari neuroendokrin, refleks dari neuroendokrin, atau adanya pengaruh dari sistem saraf. Kemudian yang ketiga, kontrol sekresi hormon juga itu dikontrol dengan sekresi hormon itu juga dikontrol dengan irama diurnal. Artinya dengan irama siang dengan malam. Artinya apa? Secara teratur hormon kita itu disekresikan, ya, disekresikan. Ya, tidak berdasarkan stimulus, tidak juga berdasarkan refleks daripada sistem saraf, tetapi dia disekresikan secara teratur. Inilah yang disebut sebagai irama diurnal, irama siang dengan malam, ya. Beberapa hormon yang terkait dengan sirkadian itu disekresikan secara teratur. Dia dipengaruhi oleh kondisi siang dan kondisi malam. Contohnya hormon melatonin, ya. Hormon melatonin ini dia disekresikan paling tinggi pada malam hari, ya, pada malam hari, dan paling rendah itu biasanya pada siang hari. Atau hormon kortisol. Hormon kortisol itu dia disekresikan di subuh hari, itu paling tinggi.
kemudian dia akan mulai berkurang sekresinya setelah siang sampai sore dan mulai lagi disekresikan pada malam hari. Ini adalah sekresi yang terjadi secara reguler berdasarkan kondisi siang dengan malam, ya, tidak dipengaruhi oleh stimulus. Ketika ada pengaruh stimulus, maka produksi daripada kortisol itu akan meningkat. Ya, jadi kalau irama diurnal itu diproduksi secara terus-menerus, tetapi ketika dia dibutuhkan produksi yang meningkat, maka peningkatannya itu mungkin dipengaruhi oleh umpan balik negatif, umpan balik positif, atau refleks neuroendokrin. Jadi umpan balik positif dan negatif dan refleks neuroendokrin bekerja untuk meningkatkan produksi daripada hormon, sedangkan irama diurnal itu mempengaruhi atau mengontrol sekresi hormon secara teratur. Tetapi tidak semua hormon itu dikendalikan dengan irama diurnal. Hanya beberapa jenis hormon yang dikendalikan dengan irama diurnal. Ya, seperti itu. Jadi ada bagaimana tubuh kita mengontrol, ada 3 cara bagaimana tubuh kita mengontrol sekresi daripada hormon, yaitu dengan umpan balik, dengan refleks neuroendokrin, atau dengan irama diurnal. Kemudian hormon produksinya itu sangat mempengaruhi fungsi daripada tubuh kita. Ketika produksi daripada hormon itu berkurang atau berlebih, maka itu akan mempengaruhi mekanisme atau fungsi normal daripada tubuh kita. Perubahan daripada produksi hormon yang melewati batas homeostatis itu dikenal sebagai penyakit endokrin. Ya, penyakit endokrin. Penyakit yang terkait dengan endokrin itu ada beberapa jenisnya. Yang pertama itu berdasarkan sumber penyebabnya. Maka penyakit endokrin itu dapat dibedakan atas 2 berdasarkan sumber penyebabnya, yaitu ada yang primer, kemudian ada yang sekunder. Penyakit endokrin yang primer itu ketika sumber produksi atau kelenjar endokrinnya itu itulah yang bermasalah. Sedangkan kalau dia sekunder, maka dia kelenjar endokrinnya berfungsi dengan normal, tetapi berbagai faktor yang terkait dengan sistem endokrin itu yang terpengaruh. Tetapi pabriknya sendiri, yaitu kelenjar endokrinnya itu normal. Jadi primer itu ketika kelenjar endokrinnya bermasalah, sekunder itu ketika kelenjar endokrinnya tidak bermasalah, tetapi berbagai faktor yang lain yang terkait dengan endokrin yang menyebabkan gangguan daripada fungsi endokrin tadi. Ya, contohnya, kalau dia primer, misalnya pada penyakit diabetes, ada 2 jenis penyakit diabetes mellitus, ya, yang terkait dengan sumbernya. Yang pertama itu penyakit diabetes mellitus tipe 1 atau yang bergantung pada insulin. Pada penyakit inilah penyakit endokrin yang berdasarkan sumber penyebabnya yang dia masuk dalam kategori primer. Kenapa? Pada penyakit diabetes tipe 1 yang bermasalah adalah kelenjar pankreasnya, di mana kelenjar pankreasnya itu tidak mampu memproduksi lagi insulin, sehingga dia sangat bergantung pada insulin dari luar. Maka penyakit diabetes tipe 1 dikenal sebagai penyakit endokrin primer. Kemudian penyakit diabetes tipe 2. Penyakit diabetes tipe 2 ini kelenjar endokrinnya normal, kelenjar pankreasnya normal, dia mampu menghasilkan insulin dalam jumlah yang cukup, tetapi yang jadi masalah adalah pada reseptor insulinnya, di mana reseptor insulinnya itu mengalami perubahan pada sensitivitasnya. Akibatnya dia tidak mampu berespon dengan jumlah insulin yang cukup. Penyakit diabetes tipe 2 ini karena pabrik insulinnya itu normal, pabrik hormonnya normal, tetapi faktor lain yang menyebabkan bermasalah, maka dia dikategorikan sebagai penyakit endokrin sekunder. Kemudian penyakit endokrin juga dapat dibagi berdasarkan jumlah produksi hormonnya. Ada yang namanya hiposekresi, artinya produksi hormonnya itu berkurang. Ada yang dikenal sebagai hipersekresi, yaitu produksi hormonnya itu berlebih, ya. Jadi ada yang hiposekresi, ada yang hipersekresi, ya. Jadi produksi hormonnya mengalami perubahan. Oke, nanti kita akan bahas masing-masing daripada jenis penyakit tersebut.
Pada penyakit yang terkait dengan endokrin yang bersifat hiposekresi, maka di sini terjadi produksi daripada hormon endokrin yang disekresikannya menjadi lebih sedikit. Ya, dia dapat disebabkan oleh faktor primer, artinya gangguan pada kelenjar endokrinnya, atau karena faktor sekunder, yaitu faktor-faktor lain yang di luar dari kelenjar endokrinnya. Ini adalah beberapa faktor penyebab yang terkait dengan hiposekresi tadi. Ya, ada genetik, ada makanan, ada kimia, ada toksin dan sebagainya. Ah, pada penyakit hiposekresi maka itu dapat diobati dengan beberapa cara. Yang pertama, kalau memang produksinya itu tidak bisa lagi ditingkatkan, maka dia diberikan terapi sulih hormon. Artinya dia diberikan hormon dari luar. Ya, sumber hormon tadi itu biasanya dari hewan, kemudian dari jaringan plasenta atau urin wanita hamil atau dari kultur jaringan. Sekarang produksi daripada hormon itu kebanyakan menggunakan kultur jaringan. Dulu produksi hormon untuk terapi suli hormon itu berasal dari hewan, tetapi itu biasanya tidak efisien, ya, tidak efektif. Kenapa? Karena dibutuhkan banyak hewan dikorbankan untuk mendapatkan hormon yang jumlahnya tidak memadai pula. Ya, dulu pertama kali ditemukan hormon insulin itu berasal dari babi, berasal dari domba, ya. Tetapi ketika diambil dari hewan dan domba, itu berapa banyak hewan harus dikorbankan untuk mendapatkan. Selain itu, kalau dia berasal dari hewan, ada kemungkinan eh, mengalami ketidakcocokan dengan manusia. Hormon dari hewan itu mungkin tidak cocok untuk manusia. Jadi itu. Eh, jadi, eh, jadi hiposekresi itu dapat disebabkan oleh faktor primer atau faktor sekunder. Ya, seperti itu. Sama juga dengan sama seperti pada hiposekresi, hipersekresi juga itu gangguan pada produksi hormon. Gangguan pada hipersekresi itu menyebabkan sekresi hormon itu dalam jumlah yang berlebih. Bisa juga primer, bisa juga dia karena faktor sekunder, ya. Yang faktor penyebabnya bisa tumor, ada faktor sistem imun atau induksi dari luar. Ada beberapa contohnya pada penyakit gondok, ya. Kalau ada tumor pada kelenjar, ada beberapa jenis tumor pada kelenjar pada kelenjar tiroid yang menyebabkan sekresi daripada hormon itu berlebih, yang dikenal sebagai penyakit hipertiroid, ya. Hipersekresi itu juga mungkin terjadi karena induksi dari luar. Contohnya ketika kita misalnya pada percobaan, ya, kalau kita ingin membuat misalnya suatu hewan itu eh, mengalami gangguan daripada hormon, ya, maka beberapa bahan kimia itu bisa kita gunakan untuk menyebabkan sekresi daripada hormon itu keluar dalam jumlah yang berlebih. Ya, itu yang dikatakan eh, penyakit hipersekresi itu diinduksi dari luar. Apakah penginduksinya itu adalah obat atau bahan kimia, itu bisa saja terjadi yang menyebabkan sekresi daripada hormon itu berlebih. Kemudian kita bahas tentang gangguan pada reseptor hormon. Seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya, bahwa untuk menimbulkan efek yang bagus daripada suatu hormon, maka perlu kerjasama yang bagus antara hormon itu sendiri dan reseptornya. Ya, jadi perlu kerjasama yang bagus. Kenapa? Karena hormon itu seperti anak kunci dan reseptornya itu seperti gemboknya. Kalau kuncinya tidak tepat, ya, atau gemboknya yang mengalami gangguan, maka efek dari hormon itu tidak akan maksimal. Walaupun hormon itu cukup banyak, tetapi reseptornya berkurang sensitivitasnya, maka efek daripada hormon itu juga tidak akan maksimal. Begitu pula sebaliknya, kalau hormonnya kecil, walaupun reseptornya memiliki sensitivitas yang bagus, maka itu juga tidak akan berguna. Jadi perlu ada kombinasi yang bagus antara reseptor pada hormon itu sendiri dan hormon itu sendiri. Biasanya gangguan pada reseptor hormon itu disebabkan karena berkurangnya atau hilangnya sensitivitas daripada hormon itu sendiri. Penyebab suatu
reseptor daripada hormon itu hilang atau berkurang sensitivitasnya, itu karena ada beberapa faktor, ya. Yang pertama, karena reseptor itu sendiri yang berkurang jumlahnya. Yang kedua, karena enzim yang terkait dengan reseptor tersebut itu mengalami gangguan atau dia sudah tidak ada. Jadi ada dua, jumlah reseptornya berkurang atau enzim yang terkait dari reseptor tersebut itu yang mengalami gangguan. Itu penyebab daripada berkurangnya sensitivitas daripada sensitivitas daripada reseptor hormon tersebut. Perubahan pada jumlah reseptor mungkin karena faktor fisiologis, mungkin juga karena faktor patologis. Beberapa jenis penyakit yang terkait dengan hormon itu disebabkan karena faktor fisiologis. Misalnya mekanisme imunitas tubuh kita yang menyerang daripada reseptor hormon tadi, atau karena faktor patologis, yaitu beberapa jenis penyakit yang mampu menyebabkan kerusakan pada reseptor dari hormon itu sendiri. Selain itu, gangguan pada reseptor hormon atau perubahan jumlah reseptor atau berkurangnya sensitivitas itu disebabkan karena faktor down regulation. Faktor down regulation itu seperti ini. Faktor down regulation itu adalah mekanisme di mana produksi daripada reseptor itu berkurang secara signifikan. Biasanya itu disebabkan karena pengaruh dari hormon yang berlebih, dalam jumlah yang lama. Ketika tubuh kita terpapar oleh hormon dalam jumlah yang lama dalam jumlah yang berlebih dalam waktu yang lama, maka tubuh akan melakukan yang namanya down regulation. Tubuh itu akan mengurangi jumlah reseptornya karena dia menganggap bahwa ini tidak normal, hormonmu terlalu banyak, ya. Ini tidak normal untuk tubuh kamu, sehingga dia untuk mendapatkan kondisi yang normal karena hormonnya berlebih supaya efeknya tetap normal, maka tubuh itu akan mensiasati dengan mengurangi jumlah reseptornya. Proses mekanisme di mana tubuh mengurangi jumlah reseptor disebabkan karena produksi hormon yang berlebih, inilah yang dikenal sebagai down regulation. Contohnya, pada pasien yang mengalami obesitas. Pasien yang mengalami obesitas, maka dia mengalami kadar glukosa yang selalu tinggi di dalam tubuhnya. Mungkin karena dia terlalu banyak memakan karbohidrat. Ketika kadar gulanya terlalu banyak di dalam tubuhnya, maka tubuh merespon dengan melepaskan hormon insulin dalam jumlah yang banyak pula. Ketika hormon insulin dalam tubuhnya selalu dalam keadaan yang tinggi, disinilah yang tubuh meresponnya dengan melakukan down regulation. Normalnya hormon insulin kan tidak selalu tinggi. Kenapa? Karena kita cukup makannya karena kadar gula dalam tubuh kita itu tidak selalu tinggi. Pada orang yang mengalami obesitas, kadar gulanya selalu tinggi. Apakah kadar gulanya selalu tinggi? Apakah karena faktor lipolisis atau karena faktor glukolisis? Ya, karena kadar karbohidratnya yang tinggi, inilah yang menyebabkan produksi insulin dalam jumlah yang berlebih dalam waktu yang lama. Akibatnya tubuh meresponnya dengan mengurangi produksi daripada reseptornya. Inilah yang dikenal sebagai down regulation. Oke, sekarang kita bahas tentang permissiveness, anergisme, dan antagonisme. Apa sih perbedaan dari ketiga istilah ini? Ya, permissiveness itu adalah suatu keadaan di mana efek daripada suatu hormon itu menjadi lebih besar karena adanya hormon lain. Ya, karena adanya hormon lain. Contohnya, hormon tiroid itu menyebabkan reseptor daripada epinefrin itu meningkat jumlahnya. Akibatnya efek daripada epinefrin dengan keberadaan hormon tiroid itu menyebabkan efek dari epinefrin itu meningkat. Ya, jadi hormon tiroid menyebabkan efek epinefrin meningkat, disebabkan hormon tiroid menyebabkan jumlah reseptor epinefrin meningkat. Akibatnya efek epinefrin itu menjadi lebih besar. Jadi kalau epinefrin disekresikan tanpa hormon tiroid, maka efeknya lebih kecil bila dibandingkan epinefrin disekresikan bersamaan dengan hormon tiroid. Di sini permissiveness itu adalah suatu keadaan di mana efek daripada hormon itu meningkat dikarenakan adanya hormon yang lain. Bedanya adalah hormon yang lain tadi itu tidak bekerja, tidak memiliki tujuan yang sama dengan hormon yang ditingkatkan efeknya. Hormon tiroid itu tidak berguna untuk tidak memiliki efek yang sama dengan epinefrin.
Jadi hormon tiroid tidak ada efeknya yang sama dengan epinefrin. Efeknya berbeda dari epinefrin. Tapi karena keberadaan daripada hormon tiroid mampu meningkatkan efek epinefrin. Tetapi hormon tersebut itu berbeda efeknya, cuman keberadaannya mempengaruhi efek dari hormon yang lain. Beda dengan sinergisme. Sinergisme itu adalah suatu keadaan di mana efek obat itu meningkat karena adanya hormon yang lain. Meningkatnya itu lebih besar dari 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau misalnya misalnya contohnya FSH dan testosteron. Keberadaan dari dua hormon ini akan menyebabkan produksi dari sperma itu menjadi lebih besar dibandingkan kalau FSH sendiri atau testosteron sendiri. Jadi kalau FSH sendiri mampu merangsang produksi daripada sperma. Testosteron juga mampu merangsang produksi sperma, tetapi keberadaan FSH dan testosteron itu mampu merangsang jumlah sperma lebih besar daripada masing-masing kerja tadi. Kalau misalnya kita ibaratkan FSH menghasilkan satu hormon, testosteron menghasilkan satu hormon. Tetapi kalau dia dikombinasikan dan bekerja bersama-sama, maka bukan yang dihasilkan dua hormon, tetapi dia akan menghasilkan lebih dari dua hormon. Ini dikenal sebagai sinergisme. Kombinasi dari dua hormon yang memiliki efek yang sama, maka dia akan menghasilkan efek yang lebih besar dibandingkan masing-masing kerja dari hormon tadi. Di sini bedanya dari permissiveness. Kalau permissiveness, maka salah satu hormonnya itu berbeda efeknya dengan hormon yang lain, berbeda tujuannya, tetapi keberadaannya mampu meningkatkan efek salah satu hormon. Kalau dia sinergisme, maka kedua hormon ini memiliki tujuan yang sama. Kemudian yang terakhir itu adalah antagonisme. Antagonisme ini malahan kebalikan dari permissiveness dan sinergisme. Dia memiliki efek yang berlawanan. Keberadaan satu hormon akan menyebabkan atau mengurangi kepekaan atau produksi daripada hormon yang lain. Contohnya progesteron. Progesteron itu akan menyebabkan berkurangnya kepekaan uterus terhadap estrogen. Ya, menyebabkan berkurangnya kepekaan uterus terhadap estrogen. Ya, jadi kalau dia progesteron, dia menyebabkan berlawanan efeknya terhadap estrogen. Keberadaan progesteron selama kehamilan menyebabkan seorang ibu hamil itu tidak akan berkontraksi uterusnya. Jadi uterusnya tidak berkontraksi. Jadi awal-awal kehamilan, maka kadar progesteron itu tinggi, itu untuk mencegah kadar estrogen. Keberadaan progesteron yang tinggi itu akan menyebabkan kadar estrogen itu lebih rendah dan menyebabkan berkurangnya efek daripada estrogen. Ketika di akhir-akhir kehamilan, maka estrogen itu kadarnya meningkat lebih tinggi dibandingkan progesteron. Akibatnya pada akhir kehamilan, seorang ibu itu akan mengalami kontraksi pada uterus yang disebabkan karena estrogennya yang tinggi dan berkurangnya kepekaan dari progesteron. Di sini progesteron dan estrogen memiliki efek yang berlawanan pada uterus. Progesteron mengurangi kontraksi, estrogen meningkatkan kontraksi pada uterus. Jadi keberadaannya saling berlawanan. Oke, demikian pembahasan kita terkait dengan pengantar tentang hormon kelenjar endokrin. Ya, selanjutnya nanti kita akan ketemu lagi dengan pembahasan tentang hormon, terutama berikutnya mungkin hormon hipofisis posterior dan hipofisis anterior. Kita akan bahas. Kemudian untuk hormon-hormon yang lain mungkin kita akan bahas terkait dengan mekanisme kerjanya. Tidak kita bahas per hormon, tetapi kita bahas terkait dengan fungsinya untuk tubuh kita. Contohnya ketika kita akan bahas tentang hormon reproduksi, maka yang kita bahas itu adalah bagaimana tentang reproduksi. Nanti kita bahas di situ peranan daripada hormon tersebut. Selanjutnya Bapak akan mengirim link untuk kuis untuk supaya buat latihan buat kalian untuk melihat bagaimana pendalaman kalian terkait materi yang ada di video ini. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.